Partai penentuan penuh intrik, itulah yang akan tersaji saat Iran berhadapan dengan Amerika Serikat di laga pamungkas Grup B dini hari nanti. Dan laga ini disebut partai penentuan karena kedua tim tercatat masih berpeluang lolos dari babak grup dan melangkah ke babak 16 besar. Layaknya partai penentuan, pertandingan Iran berhadapan dengan Amerika Serikat ini dibarengi sekelumit intrik, dan intrik ini lahir dari kecerobohan Amerika Serikat mengunggah bendera Iran tanpa lambang di dalamnya. Tentu saja ini membuat tim Iran emosi dan muncul desakan agar tim Paman Sam diskorsing dari sepak bola karena mencampur adukan sepak bola dengan politik. Secara head to head, Iran dan Amerika sudah bertemu 2 kali, di mana pada Piala Dunia 1998 di Prancis, Iran mampu mempecundangi Amerika Serikat dengan skor 2-1. 2 tahun setelahnya di tahun 2000, mereka kembali bertemu dan hanya bermain seri atau bermain imbang 1-1. Dan apakah di Piala Dunia tahun ini Iran akan mengandaskan Amerika Serikat untuk kedua kalinya, atau Amerika Serikat yang akan melenggang ke babak selanjutnya dan memulangkan tim Iran? Bang Nuim, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Bang Nuim? Nurdian, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Bang Nuim ini tersambung langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, kalau tadi ada yang menyebut bahwa pertandingan Iran dan Amerika Serikat ini adalah partai penentuan yang penuh intrik. Bagaimana dengan Bang Nuim sendiri memandang pertandingan ini nanti? Ya, tapi kan yang seperti Nurdian sebutkan tadi di Perancis waktu itu juga dikatakan akan ada intrik dan lain sebagainya. Tetapi menjelang pertandingan akan dimulai, pemain Iran memberikan mawar putih masing-masing kepada pemain Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa mereka tidak ingin mencampur adukkan antara politik dengan olahraga. Begitulah barangkali penafsiran orang. Jadi mawar putih tadi itu melambangkan kesatriaan, kesportivitasan dalam persepak bolaan. Nah, kali ini menariknya adalah bahwa komentator-komentator tertentu seperti Jürgen Klinsmann dari Jerman, banyak karena dia membantu BBC dalam memberikan komentarnya, dia banyak seakan-akan menuding bahwa pemain-pemain Iran ini sudah dibekali dengan suatu sistem untuk melakukan semacam perang urat syaraf terhadap wasit terutamanya. Mereka selalu melakukan semacam gertakan-gertakan intimidasi kepada wasit dan sebagainya yang oleh banyak orang dikatakan tidak ada terlihat itu sama sekali dalam pertandingan, baik ketika dia kalah melawan ke Inggris maupun ketika dia menang. Jadi macam-macam hal yang terjadi di luar. Kemudian ya seperti yang Nurdian katakan tadi, bahwa organisasi sepak bola kulit buntar Amerika Serikat menghilangkan logo Allah sebenarnya itu, yang adanya itu Allah itu dalam bendera Iran. Tapi kemudian akhirnya pihak persepak bolaan Australia sendiri, Amerika sendiri menyesalkan tindakan tersebut karena itu kan melambangkan suatu negara. Jadi bukan hanya sepak bola. Kalau bisa dibatasi saja pada sepak bola, itu akan sangat baik. Jadi kalau saya melihatnya, kemungkinan Iran akan menang itu memang cukup besar. Tetapi jangan lupa Nurdian, bahwa Amerika mampu menahan Inggris 0-0. Nah, ini sesuatu yang juga di luar dugaan banyak orang. Karena umumnya orang mengatakan kalau sekiranya England mampu mengalahkan Iran waktu itu sampai 6-2, maka niscaya England tidak akan susah payah untuk bisa mengalahkan Amerika Serikat. Tapi kenyataannya berbeda. Jadi kita melihat ini akan pertandingan yang sangat menarik, karena bagaimanapun kita ingin membatasi semua ini pada olahraga sepak bola, namun tidak bisa dilepaskan juga dari adanya semacam koneksi dengan politik. Bahkan masyarakat perantau Iran sendiri di luar negeri ini terbagi dua. Ada yang membela Iran, ada yang mengatakan sebaiknya Iran jangan turun ke lapangan. Iran memboikot, artinya tim sepak bola Iran memboikot untuk mempermalukan pemerintah Iran di Teheran. Kalau mereka memboikot, ini akan dikenang seumur hidup katanya. Karena ada satu negara yang telah bersusah payah berjuang untuk masuk ke 32 besar, pada akhirnya memboikot pertandingan tersebut. Ini kata mereka. Jadi di antara orang-orang perantau yang ada, di orang-orang Iran perantau yang di luar negeri, juga terbelah dua. Ada yang pro Iran, ada yang anti Iran, tapi ada yang pro hanya
tim sepak bola Iran. Dia tidak mau tahu pemerintah di Iran. Jadi menarik sekali pertandingan ini, niscaya akan sangat seru. Karena kita melihat bahwa pertandingan-pertandingan sebelumnya juga serunya luar biasa. Ya, betul. Bang Nuim, tapi sebelum kita membahas di lapangan hijau nanti gitu antara Amerika dan Iran, di luar lapangan hijau saja sudah terjadi banyak cywar gitu antara kedua tim ini, dan bahkan di konferensi pers juga banyak hujan pertanyaan tentang politik gitu Bang Nuim, bukan tentang sepak bolanya, bagaimana peluang Iran dan Amerika Serikat gitu Bang Nuim. Nah, itu yang disayangkan. Dalam pertandingan pertama kita melihat bahwa tim Iran memberikan isyarat bahwa mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh penguasa di Iran. Tapi dalam pertandingan kedua yang mereka menangkan 2-0, mereka menyanyikan lagu kebangsaan Iran. Waktu diputarkan musiknya, mereka menyanyikan. Kita lihat kubat kamit dari bibir mereka. Sebelumnya mereka tidak mau. Jadi apakah ada tekanan terhadap mereka? Inilah sesuatu yang barangkali kita tidak tahu sama sekali. Bahwa sekarang ini politik telah menunggangi olahraga ini memang sangat disayangkan. Tapi itu bukanlah, Iran itu bukanlah satu-satunya sebenarnya faktor politik yang ada di dalam pertandingan Piala Dunia di Qatar ini. Ada faktor-faktor politik lainnya seperti LGBT dan lain sebagainya, seperti hak asasi manusia dan lain sebagainya yang dikatakan telah dilanggar oleh Qatar dan lain sebagainya. Jadi sekali ini nampaknya Qatar menganggap bahwa mereka telah dipojokkan, dan mereka menganggap bukan mereka saja yang dipojokkan dalam hal ini, tetapi seluruh bangsa Arab, bukan itu saja, tetapi seluruh umat Islam, kata mereka, telah dipojokkan oleh berbagai negara yang memprotes kenapa Iran tidak membenarkan LGBT, kenapa Iran misalnya memperlakukan para tenaga kerja asing yang telah begitu berjasa di Qatar dengan perlakuan yang tidak senonoh, yang tidak manusiawi dan lain sebagainya. Akhirnya kita terpaksa memilah mana yang politik dan mana yang olahraga. Seharusnya kita kan menikmati olahraga saja, tidak perlu memikirkan politiknya, tetapi seakan-akan ada suatu usaha untuk mencampur adukkan antara politik dengan olahraga. Oleh sebab itu, barangkali dalam hal ini kita bisa mengatakan benar juga Bung Karno ketika dalam tahun 1964 dia menarik Indonesia dari Olimpiade di Tokyo karena dia tidak mau bahwa olahraga Olimpiade itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik negara-negara Barat yang dianggapnya sebagai nekolim. Bang Nuim, ini kan pertaruhan di laga Amerika dan Iran ini sangat tinggi. Pertandingan sistem gugur mungkin kalau kita ibaratkan, pertama timnya di Piala Dunia, dan tim Amerika saat ini berada di urutan ketiga di grup B dengan 2 poin dan 2 hasil imbang. Sedangkan Iran menempati peringkat kedua dengan 3 poin hasil kemenangan dari Wales dan kalah 6-2 dari Inggris. Tapi apakah nanti di lapangan hijau perseteruan politik ini kemudian akan menjadi bumbu yang lebih kuat ketika kedua tim ini berlaga, Bang Nuim? Apakah mungkin, berdasarkan pengalaman masalah? Ya, silakan Bang Nuim. Maaf Nurdian, berdasarkan pengalaman masa lalu, kelihatan bahwa baik Amerika maupun Iran kalau sudah sampai di tengah lapangan mereka mampu menahan diri. Dan mereka secara khusus hanya melakukan apa yang mereka anggap sebagai tugas utama mereka dikirim ke gelanggang pertarungan Piala Dunia, yaitu bermain sepak bola. Ini yang kita harapkan bersama. Kalau saya mengingat kembali itu suatu suasana ketika kita melihat bagaimana pemain-pemain Iran menyerahkan mawar putih kepada pemain-pemain Amerika, itu mengharukan sekali. Bahwa walaupun keadaan tegang antara Amerika dengan Iran di bidang politik, di bidang di kancah internasional, tetapi di lapangan hijau mereka bertindak secara sportif sebagai olahragawan yang dibekali dengan semangat sportivitas. Jadi saya masih menaruh harapan, bukan pun harapan, barangkali ada keyakinan, menaruh keyakinan bahwa ini yang akan terjadi. Dan ini pertandingan yang akan sangat seru. Karena memang ini bagi Iran kesempatan sangat terbuka untuk maju ke babak 16 besar. Dari 32 besar menjadi 16 besar. Ini merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Iran bisa barangkali menyertai Inggris. Kalau England mengalahkan Wales, kita lihat. Maka kedua negara ini, anehnya, ini satu tim yang telah dikalahkan 6-2 oleh England, kemudian bersama mendampingi England dalam babak 16 besar. Jadi saya masih punya keyakinan dan harapan
bahwa kita akan menyaksikan pertandingan sepak bola yang seru antara Iran dan Amerika Serikat. Kalau Bang Nuim dan mungkin banyak orang juga meyakini bahwa laga Iran dan Amerika Serikat ini akan sangat menarik tanpa ada bau-bau politik begitu di lapangan hijau. Tapi kemudian kenapa sesaat sebelum pertandingan pada saat konferensi pers justru media banyak menyoroti pertanyaan-pertanyaan di luar teknis sepak bola sendiri, Bang Nuim? Apakah ini kemudian akan mencoba memicu emosional kedua tim atau bagaimana, Bang Nuim? Ya biasa media, media itu mengatakan berita buruk adalah berita baik, berita baik, berita buruk. Artinya kalau sebuah media itu hanya menyiarkan berita-berita tentang kebaikan dengan keberuntungan dengan positivitas itu ada pernah di Amerika kabarnya pernah ada surat kabar yang mengatakan hari ini di Amerika Serikat sekian ratus juta rakyat tidak dirampok, sekian ratus juta rakyat tidak dianiaya, bangkrut. Orang tidak mau mendengarkan berita baik seluruhnya. Jadi bahkan kalau kita belajar dulu untuk jurnalisme kan ada ajaran. Pertanyaan pertama terutama kepada politisi kita tanya, apakah saudara sekarang sudah berhenti memukuli istri? Padahal dia tidak pernah memukuli istri. Nanti dia akan bawa, mana saya tidak pernah. Itu yang bagus, itu yang jadi berita bagus. Nah, sedangkan kalau pertanyaan itu positif, itu biasanya kurang menarik. Jadi media itu sudah sedemikian rupa selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang negatif sifatnya, yang untuk memancing. Dan ini juga dikarenakan banyak mereka yang mengandalkan media sebagai sumber pemberitaan, sumber pengetahuan, sumber keterangan penerangan, memang juga ingin mendengar berita-berita yang negatif itu. Jadi kalau misalnya media ini berani mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa negatifnya, ya itu juga akan menyenangkan orang-orang yang mendengarkannya atau yang membacanya. Ini merupakan bagian sebenarnya yang tidak bisa dilepaskan. Dan ini bukan hanya menyangkut olahraga, Nurdian, tapi ini menyangkut segala macam, politik juga begitu. Ya, Bang Nuim, pada 25 November kemarin yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Nuim, Timnas Amerika Serikat ini mengunggah foto bendera Iran tanpa lambang Republik Islam atau perisai yang berbentuk lafal Allah itu. Tapi di lain sisi, Timnas Amerika Serikat ini mengklaim ini adalah bentuk dukungan terhadap para perempuan Iran yang sedang memperjuangkan hak asasi manusia. Dan dengan mengutip pasal 13 peraturan FIFA soal diskriminasi, Federasi Sepak Bola Iran mengirim surat protes kepada FIFA dan mereka meminta Amerika dihukum dengan larangan 10 kali bertanding. Nah, pasal 13 itu berbunyi kira-kira seperti ini, Bang Nuim. Siapapun yang menyinggung martabat atau integritas suatu negara, seseorang atau kelompok orang akan dikenakan sanksi skorsing yang berlangsung setidaknya 10 pertandingan untuk periode tertentu atau tindakan disipliner lain yang sesuai. Tapi kemudian Timnas Amerika sendiri sudah merevisi dan menghapus postingan mereka. Bagaimana kemudian sengketa ini akan berlanjut di FIFA, Bang Nuim? Nggak bisa, sudah selesai dianggap. Karena ketika itu dihapus, yang Nurdian katakan dihapus, itu semacam barangkali penyesalan, permintaan maaf secara tidak resmi. Itu bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya dampak dari misalnya kalau dilakukan skorsing, jangankan 10 pertandingan, satu pertandingan saja, pertandingan yang akan dilangsungkan dengan Iran ini saja, yang otomatis akan membuat Iran masuk ke babak 16 besar, itu saja bisa menggemparkan seluruh dunia. Tidak mengherankan kalau karena itu nantinya misalnya Amerika Serikat menarik diri dari FIFA. Bisa saja terjadi. Jadi segala ini dicarikan jalan tengahnya. Sudah begitu banyak masalah yang dihadapi dalam persoalan Qatar ini, persoalan seperti dikatakan tadi, tenaga kerja asing, persoalan dengan LGBT, persoalan dengan minuman beralkohol dan lain sebagainya. Ini semuanya terlalu banyak masalah sehingga mereka tidak ingin menambah satu masalah lagi dengan menimbulkan suatu kericuhan lagi, suatu kontroversi yang akan sangat luar biasa. Saya yakin kalau sampai Amerika, sampai sebagai pasal 13 itu dilaksanakan, Amerika kemudian diskors, ini akan ya kiamatlah sepak bola paling tidak yang di Qatar ini. Ini akan menimbulkan terlalu banyak kericuhan sehingga akan boleh dikatakan menggagalkan upaya untuk mempersatukan umat manusia melalui sepak bola yang selalu didengung-dengungkan. Kita lihat ditampilkan
Messi, ditampilkan Leonardo, Cristiano Ronaldo dan lain sebagainya untuk mengatakan bahwa sepak bola, olahraga bisa mempersatukan umat manusia. Kita lihat, jangan sampai ini kemudian menjadi malahan tongkat membawa rebah, bukan mempersatukan, tetapi menggucar-kacirkan barangkali. Baik, sepak bola seharusnya untuk seluruh orang di dunia ini, tanpa memandang ras, politik, dan segala macamnya itu. Bang Nuim, slogan Piala Dunia 2022 di Qatar adalah Now is All. Tapi mengapa kemudian masih saja ada kontroversi dan pro kontra yang mengiringinya, Bang Nuim? Iya, karena love itu pertama diciptakan bukan sebenarnya untuk sepak bola aja. Untuk sepak bola. Tapi itu kan yang diciptakan, kalau tidak salah saya, oleh Belanda. Itu diciptakan dalam tahun 2020 barangkali. Yeah. Itu mencatatkan bahwa cinta itu buta, tidak melihat segala macam, dia melihat pokoknya dari hati ke hati. Apakah itu laki-laki terhadap laki-laki atau perempuan terhadap perempuan. Nah, itu yang kemudian ingin diangkat oleh mereka yang mengatakan tidak sepantasnya ada negara seperti Qatar atau kesultanan seperti Qatar yang kemudian membedakan antara seorang yang disebutkan laki-laki yang seperti kita pahami sebagai laki-laki dan laki-laki yang ke perempuan-perempuanan atau perempuan yang ke laki-lakian dan sebagainya. Nah, mereka juga tidak barangkali menyebutkan bahwa di dunia ini bukan Qatar sendiri yang bersikap antipati terhadap LGBT, tapi juga ada 70 negara lain yang juga bersikap seperti itu. Tapi karena persoalannya Qatar menjadi penyelenggara, maka mereka seakan-akan memberikan sorotan hanya kepada Qatar ini. Jadi di sini dimanfaatkan apa yang pernah diucapkan oleh Belanda pada waktu itu. Apalagi sekarang ini Menteri Olahraga Inggris sendiri adalah orang yang kebetulan gay ya, orang yang dia mengatakan itu tidak bisa ditawar-tawar, hak saya untuk gay itu hak saya. Dan dia akan tampil di Qatar nanti, dia akan pergi ke Qatar katanya, dan dia akan mengenakan segala atribut yang selama ini dilarang untuk digunakan oleh para pemain sepak bola oleh FIFA. Dan tidak bisa seorang menteri dari Inggris bisa dilarang untuk menggunakan atribut itu. Jadi kita melihat bahwa ya apa boleh buat, ada dua perhelatan di sini. Perhelatan yang bisa kita katakan bernuansa politik dan perhelatan yang bernuansa olahraga. Apa boleh buat, ya itu sudah terlanjur terjadi dan sekarang sudah terlambat untuk bisa dibatalkan. Tapi Qatar sendiri memang merasa sangat terpojok dengan begitu gencarnya kampanye-kampanye yang secara tidak langsung mengatakan bahwa Qatar telah melakukan tindakan-tindakan non manusiawi karena melarang misalnya one love dan lain sebagainya, karena melarang LGBT, melarang ini, melarang itu. Dan mereka tidak lagi mau mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Qatar. Kami juga punya budaya yang kami harap kalian sebagai tamu menghormati budaya kami, sebagaimana kami kalau ke tempat kalian, kami menghormati budaya kalian. Ya. Dalam Piala Dunia ini juga kan mungkin timbul pertanyaan juga, Bang Nuim, bagaimana bisa begitu banyak negara, bahasa dan budaya bersatu di dalam Piala Dunia jika hanya satu cara yang diterima gitu ya, Bang Nuim? Nah, itu dikatakan Morgan Freeman. Ya. Morgan Freeman, aktor Amerika itu mengatakan bagaimana kalau kita ini kan semacam istilahnya bineka tunggal ika ya. Tunggal ikanya itu adalah kecintaan kepada sepak bola. Tapi kita bineka, kita berbeda-beda. Tapi ini yang nampaknya tidak bisa dicegah orang-orang untuk terus dengan gigih menyampaikan kecaman-kecaman mereka, melakukan tindakan-tindakan yang dengan sengaja dimaksudkan untuk melanggar apa yang di Qatar dilarang. Jadi kalau dikatakan dalam bahasa kita di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, ini seakan-akan tidak berlaku. Jadi masuk ke kandang kambing menggembik dan lain sebagainya, mereka tidak mau. Mereka mau menggunakan hak mereka yang mereka anggap itu adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar. Padahal mereka berada di dalam suatu budaya yang sangat berbeda. Mereka berada di suatu negara yang bukan merupakan negara mereka. Sedangkan dikatakan kalau kita pergi ke
negara mereka, mereka menuntut agar kita menghormati budaya yang berlaku di negara mereka. Misalnya, kalau makan jangan nyeplak-nyeplak, katanya kalau sendawa jangan keras-keras dan lain sebagainya. Ya kita hormati karena itu merupakan budaya mereka. Meskipun barangkali sendawa itu sangat bagus ya untuk mengeluarkan angin dari badan kita, tapi karena mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak sopan, ya kita hargai. Tapi kalau kita terlanjur sendawa, kita oh maaf. Jadi inilah kadang-kadang orang Inggris itu punya perkataan, you cannot condemn in others what you condone in yourself. Kamu tidak bisa mencela pada orang lain apa yang kamu maafkan pada diri kamu sendiri. Jadi kalau begitu nanti ini kacau jadinya. Jadi hanya ada satu cara, bukan ada dua cara. Kan seharusnya begitu, seperti dikatakan oleh Voltaire dari Perancis. Saya tidak setuju dengan apa yang saudara katakan. Tapi saya bersedia mengorbankan jiwa raga saya membela hak saudara untuk mengatakannya. Ya itu dia. Ya, Bang Nuim, selain LGBT kemudian ada alkohol, isu rasisme juga masih tinggi, Bang Nuim. Oh, ini kan rasisme ini sampai sekarang dimanapun itu masih tetap ada. Dimanapun itu masih tetap ada. Dan ini di Australia ini masih dibicarakan tentang persoalan rasisme. Masih dibicarakan. Dan di Amerika apalagi kita lihat, kalau tidak Black Lives Matter. Kenapa nyawa orang kulit hitam itu juga punya nilai? Kenapa sampai ada suatu kampanye besar-besaran yang dilangsungkan di Amerika? Seakan-akan waktu itu dianggap bahwa orang yang berkulit hitam itu tidak seperti nilainya, marwahnya, martabatnya, harkatnya tidak seperti seorang yang kulit putih. Jadi itu masih tetap ada. Jadi di Qatar ini pun kelihatan, walaupun kalau di dalam lapangan kita melihat misalnya kemarin Serbia main bersama Kamerun dan lain sebagainya, itu tidak ada kelihatan rasisme karena di kalangan pemain di Eropa juga banyak sekali pemain-pemain yang berasal usul dari Afrika. Kalau kita lihat misalnya tim Prancis, itu kalau diturunkan 11 orang, 6 orang nampaknya keturunan bukan orang kulit putih dan lain sebagainya. Namun di luar itu, bahkan di dalam itu sendiri pun, di dalam batang tubuh tim itu sendiri kadang-kadang bisa timbul rasisme. Makanya di Eropa itu kan keras sekali. Kalau ada penonton yang coba-coba untuk mencemooh seorang pemain kulit hitam dengan kasih pisang seakan-akan mereka monyet, itu penonton itu bisa seumur hidup diskors. Bahkan tim yang tuan rumah dari pertandingan itu juga bisa dilarang untuk kemudian mengadakan pertandingan dengan dihadiri oleh penonton. Jadi usaha untuk membasmi rasisme ini sudah ada dari sejak kapan-kapan. Cuma manusia ya seperti itu. Manusia itu tidak bisa seakan-akan diberitahu bahwa jangan kamu menilai seseorang itu berdasarkan kulitnya. Orang Inggris mengatakan, jangan kamu nilai sebuah buku dengan melihat luarnya, tapi lihat isi bukunya itu. Jangan lihat covernya, jangan lihat isi bukunya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ya, Bang Nuim, ada perbedaan antara mengkritik suatu negara karena kesalahan tertentu dengan menggunakan pernyataan budaya yang meremehkan serta bersifat stereotip yang mengarah ke rasisme. Dan tampaknya kritik terhadap Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 ini semakin hari rasanya semakin keras terdengar. Apakah kritik ini terhadap Piala Dunia Qatar ini bersifat rasis juga, Bang Nuim? Ya, karena dari sejak awal ketika pertama kali diumumkan oleh Sepp Blatter bahwa tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah Qatar, sejak itu sudah memang simpang siur tudingan. Kenapa Qatar? Karena tidak masuk di akal bahwa sebuah negara kecil seperti Qatar bisa menjadi tuan rumah turnamen sepak bola. Ini turnamen olahraga yang terbesar, atau di antara dua turnamen olahraga di samping Olimpiade adalah Piala Dunia yang terbesar. Kenapa diberikan kepada Qatar? Bukankah Qatar negara Arab? Dan ini kan biasanya begitu. Jadi Arab itu selalu diasosiasikan, jadi sangkut pautkan dengan poligami, dengan hukum potong tangan, hukum penggal kepala dan sebagainya. Jadi mereka ini masih belum bisa menghilangkan rasisme yang ada pada diri mereka. Itu barangkali juga hampir semua umat manusia itu juga seperti begitu ya.
kalau kita juga di Indonesia, dia kan orang seberang, orang Melayu, dia orang seberang. Tapi tidak sampai sekeji seperti yang kadang-kadang ditunjukkan oleh orang-orang dari satu kelompok, dari satu benua terhadap orang-orang dari benua lain. Ini yang membuat kita kadang-kadang sedih, karena manusia itu masih terus saja dinilai berdasarkan warna kulitnya, bukan berdasarkan apa yang seperti dikatakan oleh Martin Luther King di Amerika. Jangan kau nilai manusia itu dari kulitnya, nilailah manusia itu dari karakternya, dari sifat dan sikapnya. Ya, ataukah juga ada muncul Islamofobia dari negara-negara Eropa ini, Bang Nuim? Ya jelas, kalau itu tidak bisa dibantah ya. Islamofobia itu masih berkembang terus sampai sekarang. Makanya ketika kita berbicara minggu lalu, kenapa upacara pembukaan itu mengutip ayat Al-Hujarat, ya, ayat ke-13 ya, Al-Hujarat ya. Ini kan di situ dikatakan jelas sekali pesan yang disampaikan, ya ayuhan nas, wahai umat manusia. Jadi bukan hanya kepada wahai umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tidak. Tapi ya ayuhan nas, wahai umat manusia secara keseluruhan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal. Nah, kemudian dalam ayat itu penggalan lain mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa keterhormatan seorang manusia itu tergantung kepada takwanya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena bahasanya, bukan karena kecantikan wajahnya, kegarangan, kayak ketampanan tanpa, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ini yang ingin ditonjolkan, bahwa manusia itu sama, hanya ditentukan perbedaannya dengan takwanya, artinya dengan moralitasnya. Jadi biar bagaimanapun jeleknya rupa seseorang itu, tapi kalau moralitasnya tinggi, maka dia itu lebih agung, dia lebih mulia daripada orang yang tampan tapi moralitasnya rendah. Kembali lagi di Morning Session with Nuim Hayat. Piala Dunia atau turnamen tertinggi sepak bola ini memiliki simbol mempersatukan umat manusia. Namun agar tidak sekedar menjadi tulisan di atas kertas atau sekedar ucapan tanpa tindakan, apa dan bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk mengembalikan semboyan seperti itu, Bang Nuim? Apakah ini memang FIFA-nya sendiri harus membenahi hal-hal tertentu, ataukah memang FIFA-nya justru yang harus membenahi dirinya sendiri juga, Bang Nuim? FIFA saya pikir ya sebatas manusia ya, sudah melakukan semaksimal mungkin. Kita lihat seperti saya katakan tadi, kalau di Eropa, ya di Australia pun, kalau di Eropa ada pertandingan di mana kemudian ada penonton yang mengejek pemain, apalagi pemain itu misalnya keturunan Afrika bermain dalam, katakanlah Sterling, Rahmat Sterling dari Inggris, itu kalau ketahuan dia bisa diskor, dilarang seumur hidup, tidak boleh menonton. Jadi bagaimana mengendalikan puluhan ribu orang yang menyaksikan suatu pertandingan? Itu saya kadang-kadang juga berpikir. Nah di Australia ini misalnya, di Australia beberapa waktu yang lalu ada pertandingan sepak bola ala Australia. Dan kalau Nordian perhatikan misalnya ada tayangan televisi mengenai pertandingan sepak bola ala Australia yang bolanya lonjong itu di sini, Nordian akan melihat bahwa polisi yang ditugaskan mengawal di depan para penonton itu tidak melihat pertandingan, mereka melihat penonton. Apakah ada penonton yang bikin onar? Dan baru-baru ini ada seorang penonton memberikan salut atau memberikan semacam hormat dengan caranya Nazi. Itu sengaja ya barangkali dimaksudkan untuk melecehkan ada pemain yang mungkin keturunan Yahudi atau apa. Langsung dari kira-kira 60-70 ribu orang penonton, itu yang satu itu langsung ditangkap, dikeluarkan, dan seumur hidup dia tidak boleh masuk lagi. Jadi usaha untuk itu sudah semaksimal mungkin. Tapi bagaimana kita mau mendidik umat manusia secara keseluruhan? Karena ada yang mengatakan begini, ada orang yang mengatakan begini, all the world's queer, save thee and me, even thou art a little bit queer. Seluruh dunia ini, seluruh umat manusia ini aneh, kecuali kau sama aku. Tapi kau pun sedikit agak aneh nih. Nah ini kan secara pribadi kita, secara subjektif kita mengatakan seluruh dunia ini aneh kecuali kau sama aku.
Tapi kau pun juga sebenarnya sedikit aneh. Nah, karena kita melihatnya dari segi kita secara subjektif. Jadi manusia itu memang apa boleh buat. Padahal kalau seperti yang dikatakan tadi kan, kalau dalam Quran itu dikatakan bahwa jadikan manusia itu kemudian berkelompok, bersuku-suku supaya saling mengenal. Kan dikatakan juga bahwa ikhtilaf sinatukum walwanikum. Kami bedakan bahasa kamu dengan warna kulit kamu supaya kamu saling mengenal, supaya saling menghormati. Nah, kembali kepada itu, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia itu adalah yang paling bermoral, yang paling tinggi moral, yang paling takwa. Ya. Tapi kemudian bagaimana dengan FIFA-nya sendiri, Bang Nuim? Sementara di lain sisi juga FIFA menerima banyak tuduhan juga bahwa lembaganya korup, kemudian tidak transparan, tidak adil atau tidak demokratis gitu. Iya, apapun yang dilakukan, FIFA itu pasti akan dari sejak sudah lama. Ya, itu sudah sejak lama boleh dikatakan FIFA itu dituding macam-macam. Mereka mencoba buat ini, buat itu dan sebagainya. Tetap saja ada yang tidak barangkali puas dengan apa yang dilakukan oleh FIFA. Jadi seperti yang barangkali dikatakan oleh Abraham Lincoln, ya, Presiden Amerika, kita tidak bisa memuaskan semua orang. Kita hanya bisa memuaskan sebagian orang dari waktu ke waktu. Tidak bisa sekaligus kita puaskan semua orang. Pasti akan ada saja protes. Pasti akan ada saja kritikan. Ya termasuk ini. Bahwa dipilihnya Qatar ini memang dari sejak awal sudah dikatakan ini ada permainan. Tidak mungkin Qatar yang notabene sebuah negara yang iklimnya begitu panas dan lain sebagainya. Sedangkan persepak bolaan itu biasanya Piala Dunia itu di pertengahan tahun. Ini terpaksa ditunda sampai ke ujung tahun supaya tidak terlalu panas dan lain sebagainya. Jadi banyak. Tapi FIFA mengatakan, kita ingin agar sepak bola ini menyebar sampai ke seluruh dunia. Jadi kalau kita bisa menyampaikannya kepada negara-negara di Timur Tengah, semoga ini tambah menggalakkan persepak bolaan di Timur Tengah. Tapi memang ini betul. Dahulu siapa menyangka Amerika itu bisa masuk ke dalam 32 besar. Karena sepak bola si kulit bundar itu tidak dianggap di Amerika. Mereka lebih suka permainan gridiron, permainan baseball, dan lain sebagainya. Tapi salah satu cara untuk mempopulerkan ini, itu memberikan kesempatan kepada sebuah negara seperti Qatar untuk menjadi tuan rumah. Ya, itulah kemudian makanya slogan Piala Dunia 2022 di Qatar ini adalah Now is all gitu ya, Bang Nuim. Iya. Untuk semua. Jadi bagaimana ya caranya untuk bisa membuat manusia ini memahami bisa gitu, dalam hal ini bisa menyadari, sepakat ya. Tidak mereka tidak, ya kita lihat sajalah. Wasit saja di dalam satu pertandingan, ya memang kita tahu ya harus mengatur 22 orang di lapangan, dibantu aja 2 orang hakim garis dan lain sebagainya. Itu wasit juga dituding sekarang ini pakai VAR ya. Bisa dilihat kembali rekamannya jadi itu pun wasit itu tetap disalahkan, tetap kemudian diejek dan lain sebagainya. Karena ya manusia bagaimana ya? Tidak mungkin lah manusia itu bisa seperti dikatakan. Kamu tidak mungkin bisa memuaskan semua orang setiap waktu. Kamu hanya bisa memuaskan sebagian orang dari waktu ke waktu. Itu kenyataan, Nurdian, apa boleh buat. Kita lihat di mana-mana juga begitu. Ya, tidak semua orang suka pada Beatles, tidak semua orang suka pada Rolling Stone, tidak. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu. Jadi kadang-kadang kalau kita bisa menerima perbedaan itu sebagai asam garam hidup, ya itu sangat baik sebenarnya. Dan semoga bisa menerima perbedaan itu juga yang kemudian berdampak di Piala Dunia 2022 di Qatar ini, Bang Nuim ya. Mudah-mudahan demikian adanya, karena ya menarik sekali kalau kemarin saya menyaksikan bagaimana Kamerun Maesel pakai dukun. Nggak tahu kalau Nurdian lihat ada dukunnya kan? Ada dukunnya semacam voodoo mungkin. Voodoo. Ya itu. Kalau voodoo itu ya itu biasanya di Hindia Barat kan. Ini dari Afrika memang sering katanya mereka pasang jimat dan lain sebagainya di gawang. Tapi itu kan menunjukkan ini kan variasi. Ini kan satu keanekaan yang kemudian bersatu dalam sepak bola ini, si kulit bundar ini. Terima saja. Semacam seperti itu. Baik, Bang Nuim. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di MG Radio Network ini, Bang Nuim.